Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Calon Presiden Anies Baswedan angkat bicara soal konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Konflik Pulau Rempang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah, serta perusahaan swasta yang ingin membangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata yang bernama Rempang Eco City. Anies menekankan pentingnya investasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan. Ia Pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa pernyataan Anies Baswedan menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang baik tentang hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Zainal mengapresiasi sikap Anies yang menekankan pentingnya dialog dan koreksi kebijakan investasi yang memicu penderitaan dan kekerasan di Pulau Rempang. Zainal juga menyarankan agar Anies bisa menjadi mediator antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mencari solusi damai. Sebelumnya diberitakan pada Kamis, 7 September tahun 2023, terjadi bentrokan antara masyarakat adat dengan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP. Diwartakan bahwa aparat datang ke Pulau Rempang untuk memasang patok batas lahan Rempang Eco City yang kemudian direspon oleh masyarakat adat dengan melakukan pemblokiran dengan menebang pohon dan meletakkan blok kontainer di tengah jalan. Selanjutnya, aparat merespon dengan menembakkan gas air mata dan melakukan penangkapan terhadap beberapa masyarakat yang melakukan penghadangan eksekusi tersebut. Bentrokan berlanjut hingga Jumat, 8 September tahun 2023,
gas air mata yang ditembakkan aparat sampai mengenai sekolah di Pulau Rempang, sehingga beberapa siswa mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa konflik lahan di Pulau Rempang disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia meminta agar semua pihak menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah dan mufakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pihak BP Batam telah melakukan upaya, mulai dari musyawarah, mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi kepada masyarakat yang menggunakan lahan atau tanah di situ. Namun, ada beberapa warga setempat yang menggelar aksi di lokasi. Dengan kejadian ini, sebanyak 16 kampung adat di Rempang Galang terancam tergusur pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City. Proyek ini direncanakan akan membangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan luas sekitar 17.000 hektar. Proyek ini juga diklaim sebagai warisan dari B.J. Habibie yang mencetuskan konsep Barelang Batam Rempang Galang pada tahun 1971 untuk mengembangkan kawasan industri dan perdagangan di Kepulauan Riau.